Sebab apa yang diuraikan oleh Bentar benar semuanya dan masuk akal, Pangeran. Saya pun setuju, Pangeran. Cocok dengan niat saya yang dulu. Ingin melupakan semua ini dan menjadi orang biasa sebagai seorang petani. Ya, Yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita dengan seseorang yang telah membuka hati kita semua. Sejak pertama saya mendengar kisah sepak terjang Bentar, saya sudah yakin pemuda itu bukan pemuda sembarangan. Dan ternyata perkiraan saya tepat, Pangeran. Dan yang paling membesarkan hatiku, dia bersedia menyertai aku. Bagus sekali. Kita mendapatkan orang kuat, Pangeran. Iya, kita akan semakin kuat dengan hadirnya Bentar di tengah-tengah kita. Sudah, yang dibawa tidak banyak, cuma 1 keranjang dan 1 kantung kulit kecil. Bagus. Kau sekarang sudah bisa meringkas barang-barang perbekalan yang akan dibawa dalam perjalanan jauh. Tidak seperti dulu. Segala dibawa, seperti mau pindah rumah. Habisnya dimarahi terus. Jadi aku berusaha meniru kamu. Kalau bepergian, yang dibawa yang ringkas-ringkas saja. Iya, benar. Jaga, pasukan Jalai banyak sekali. Hei, saudara-saudara, tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Bentar, itu pasukan Jala yang bentrok dengan kita di lembah Sampo. Benar, Yai. Mereka 2 kesatuan. Pasukan Sardar dan pasukan Jungrimpan digabungkan. Yongka, perintahkan pasukan. Semuanya naik ke atas kudanya masing-masing. Baik, Pangeran. Pasukan! Naik ke atas kuda semuanya. Pangeran, jumlah mereka sangat banyak, bukan? Iya, 2 pasukan yang digabungkan. Jumlahnya sekitar 120 orang. Iya, benar. Rupanya mereka benar-benar mau menghancurkan saya. Dan pasukan yang kuat digabungkan sekaligus. Apa yang akan Pangeran lakukan untuk menghadapi mereka? Sebab sudah tidak ada untuk lari. Dan jumlah pasukan Pangeran hanya 30 orang. Saya akan memecah belah pasukan menjadi 4 kelompok. Dengan begitu, mau tidak mau mereka harus pula memecah belah pasukannya. Maka kekuatan mereka tidak lagi merupakan satu kekuatan yang utuh, melainkan terpecah-pecah. Bagus. Taktik Pangeran sangat baik. Saya, Yongka, Koyum, dan Anda masing-masing memimpin 1 kelompok. Saya? Saya yakin Anda lebih dari mampu untuk melakukan hal seperti itu. Baik, Pangeran Bikram. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Pangeran Bikram, cukup sampai di sini petualanganmu. Bersiaplah untuk berteguh lutut. Aku malas ngomong dengan perwira muda kerajaan yang banyak tingkah. Bagaimana kalau saya yang menjawab mereka, Pangeran? Silakan, Saudara Bentar. Sardar! Jungrimpan! Masih ingat sama aku? Hah? Bentar? Dia ada di sana? Sardar! Bagaimana kalau kita teruskan permainan kita tempo hari di lembah Sangpo? Bentar bangsat! Kau sudah terang-terangan berpihak kepada pemberontak. Kau harus menerima akibatnya. Silahkan untuk memperlihatkan akibat. Bangsat! Pasukan! Mereka cerai berang! Ya, mereka sangat panik. Pangeran Bikram tidak bisa mengendalikan pasukannya sehingga cerai berai. Lihat Bentar, mereka kehilangan. Dikira pasukan kita ketakutan melarikan diri dan cerai berai. Iya, mereka tidak sadar bahwa ini merupakan siasat dari kita. Juga mereka tidak sadar kalau sedang dijebak oleh kita. Pangeran, Anda lihat bagian pasukan musuh yang mana yang paling
Koyo menghentikan pelariannya, lalu berbalik dan secepat kilat menghancurkan pasukan musuh yang mengejarnya. Ya, untuk mempercepat hancurnya pasukan musuh, terus ada yang bantu. Saya bersedia. Terima kasih saudara Bentar. Oyun! Mereka berbalik, bangsat. Rupanya mereka bukan melarikan diri, tapi pura-pura melarikan diri untuk kemudian berbalik menghantam pasukan pengejarnya secara tiba-tiba. Pasukan Jawa yang mengejar pasukanmu jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan yang mengejar kelompok Yongka dan kelompok Pangeran Bikram. Jadi cepat hancurkan mereka supaya keadaan menjadi seimbang. Bentar membantu pasukan musuh yang berbalik itu. Bangsat, pasukan kita berantakan. Cuma sebentar saja pasukan musuh semuanya roboh, tuntas semuanya. Koyum, tolong saja, perintahkan pasukanmu membantu pasukan Yongka. Baik, pasukan, bantu kelompok Yongka. Bangsat, pasukan yang tengah juga sekarang berbalik menyerang pasukan kita. Setan, ternyata mereka bukan ketakutan atau panik dan melarikan diri cerai-berai, tapi sengaja berbuat begitu untuk mencerai-beraikan pasukan kita menjadi 3 bagian yang terpecah-pecah. Menggabungkan diri, menghantam pasukan kita yang di tengah. Perintahkan pasukan kita yang mengejar pasukan Pangeran Bikram untuk membantu pasukan kita yang di tengah. Pasukanmu sudah dikawan kabur. Mereka yang mengejar kita, malah mereka sendiri yang kacau. Pasukan, berbalik! Pasukan Pangeran Bikram juga sekarang berbalik dan langsung menggempur pasukan kita. Keadaan jadi berbalik, kita yang mengejar mereka, kita yang jadi terjepit. Sudah saatnya kita tuntas menyelamatkan pasukan kita. Ya, ya. Pangeran, Yungrimpan dan Karda sudah turun ke dalam kancah pertarungan. Saudara Bentar, saudara tolong pimpin pasukan saya. Saya dengan Yongka akan mengambil Sung Rimpan dan Sardar. Baik, Yongka, kau ambil Sardar. Aku ambil Sung Rimpan. Pangeran Bikram. Kau lihatkan, kau perwira muda yang hebat. Sampai berani melawan aku. Pangeran, saya hanya menjalankan tugas. Jalankan tugasmu dengan baik. Hadapi aku Pangeran Bikram. Lihat!
Saudaraga, kepala pasukan Jalai, hah? Riwayat hanya sampai di sini, Sadar. Mampus kau, Sadar. Impianmu untuk jadi pahlawan, akhirnya kau bawa ke neraka. Bentar! Jongka dan Pangeran Bikram menang! Jung Rimpan tewas oleh Pangeran Bikram! Sadar tewas oleh Jongka! Pasukan musuh sudah pada semangat! Pasukan! Pasukan Jalai! Saudara kalian, lihat! Kedua pemimpin kalian sudah tewas! Saudara-saudara, jangan lupa, kemenangan kita yang gemilang ini tidak lepas dari bantuan saudara Bentar yang hebat. Maka dari itu, hidup Bentar! Hidup Bentar! Apalagi yang kita kalahkan, gabungan dua pasukan yang besar. Ya, saya tahu benar watak Raja Baginda Jalai. Dia seorang yang pemberang. Jadi saya rasa dia akan murka, lalu mengerahkan seluruh angkatan perangnya untuk menghancurkan saya. Kalau begitu, cepatlah kita harus menyingkir. Ya, betul Koyum. Kita harus cepatnya menyingkir. Sebab meskipun kita punya siasat dan taktik bertempur yang jitu, tapi untuk melawan angkatan perang kerajaan Jalai amatlah mustahil. Kita ibarat semut melawan gajah. Betul, Pangeran. Untuk itu, kita akan bergerak ke selatan, melintasi palung pegunungan Himalaya, dan menyeberang ke Nepal. Iya, Pangeran. Pangeran, apakah Pangeran kurang berminat bergerak ke utara, memasuki wilayah Mongol? Di wilayah sana, tanahnya kurang subur, Bentar. Bahkan boleh dikatakan, sama dengan keadaan alam di Tibet, Gersang, dan Tandus. Iya, iya. Selain itu, di wilayah Mongol, terlalu banyak suku bangsa yang tersebar di mana-mana. Dan di antara mereka sering bertempur satu sama lain. Jadi bisa-bisa kedatangan saya di sana akan menambah panasnya suhu permusuhan. Iya. Bukankah suku bangsa Mongol sudah berhasil dipersatukan oleh Genghis Khan? Benar. Ya, benar. Tapi pada kenyataannya, masih saja sering terjadi pertempuran antara suku bangsa Mongol. Terutama yang mendiami gurun Gobi yang sangat luas itu. Iya. Kalau di wilayah Nepal, selain tanahnya cukup subur, juga tidak ada suku-suku bangsa. Hanya satu, yaitu bangsa Nepal. Kerajaannya juga hanya satu, kerajaan Nepal. Iya, saya kira memang lebih baik bergerak ke arah sana. Bahkan ada kemungkinan bagi pangeran untuk meluaskan sayap ke India atau... Dicuci dulu dengan air panas, baru dibalut pakai kain yang bersih. Tidak usah repot, Yayi. Luka ini luka kecil saja. Tapi dari luka yang kecil ini bisa menjadi besar dan bahkan membusuk kalau tidak cepat diobati. Ya, Nah, duduk yang tenang. Akan saya cuci lukanya. Iya. Koyum, mesra sekali Yayik dengan Pangeran Bikram. Dengan hati-hati, Yayik melepas lengan baju pangeran, lalu mencuci lukanya dengan lembut. Ah, baik sekali Yayik. Wah, kalau Bentar melihat, bisa cemburu dia. Apakah Yayik kekasihnya Bentar? Aku sih tidak tahu pasti, tapi melihat keakraban mereka berdua, aku rasa iya. Mungkin mereka hanya bersahabat. Sebab aku lihat sikap Bentar terhadap Yayik, ya biasa saja. Nah, sudah. terima kasih. Kau baik sekali merawat lukaku. Pangeran tidak boleh cedera, sebab pangeran orang yang paling penting di dalam pasukan ini. Nasib seluruh anggota pasukan tergantung kepada pangeran. Jadi, pangeran harus tetap sehat dan kuat untuk dapat tetap memimpin pasukan dengan baik. Terima kasih, Nona Yayik. Ayo jalan.
Ayo, jalan, hup. Hup, ya. Hup, yang baik. Kuda-kuda kita sudah tidak bisa jalan. Banyak yang ambruk, lapar, kedinginan dan mati. Tinggalkan saja kuda-kuda itu. Tinggalkan kuda-kuda. Tinggalkan kuda-kuda. Aku pernah menjelajahi dataran Siberia. Hawanya hampir sama dengan di sini. Dengan baju panas ini, aku akan sanggup bertahan 10 hari lagi. Ya, untunglah kau sempat membeli baju panas. Di kantung kulit ini ada daging yak dan garam. Bagikanlah pada mereka supaya perut mereka tidak terlalu kaku kedinginan. Ya. Timpuh. Bagaimana Pangeran? Pangeran melihat apa? Lembah Timpuh. 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 Di kejauhan sana, aku melihat beberapa batang pohon pinus. Nampaknya di sana ada kehidupan. Ya, selama ini hanya salju dan salju yang kami lihat. Sekarang ada kehidupan. Melihat wajah-wajah mereka yang cerah, nampaknya ada sebuah harapan terhampar di depan mata. Bentar. Kita sudah sampai. Sudah sampai? Iya. Di sana lembah Timpuh. Di sana ada pohon, rumah, penduduk, air, makanan. Oh, syukurlah. Bangkit, teman-teman. Kita sudah sampai. Ya, kita sudah sampai. Nikmatilah sinar matahari yang hangat itu. Marilah kita istirahat untuk mengembalikan kekuatan. 15 hari tidak melihat api, rasanya 10 tahun. Nah, baru sekaranglah di sini kita bisa menyalakan api. Dan kita bisa membakar daging yak sebanyak-banyaknya. Lalu kita makan besar, makan daging panggang. Timpuh? Iya. Iya. Bagaimana menurut Anda dengan tempat ini? Pas sekali dan sangat cocok. Jadi saya sarankan Anda tidak usah mencari tempat yang lain lagi. Tempat ini sangat baik untuk tempat bermukim. Sebab saya lihat di bawah sana ada sebuah sungai cukup besar dan airnya bersih. Keadaan tanahnya sangat baik dan subur. Pangeran dan pasukan dapat bercocok tanam di sini. Benar. Keadaan tanah di sini sangat baik untuk pertanian gandum. Apakah dataran Timpuh ini tidak termasuk wilayah dari sebuah kerajaan? Oh, tidak. Sebab berada di luar wilayah kerajaan Nepal. Bagaimana kalau ada yang menggugat? Kita akan bicara secara baik-baik kepadanya. Iya, benar. Sebab walau bagaimana, kita adalah kaum pendatang. Jadi ada baiknya minta izin, mohon permisi kepada yang punya tempat. Benar. Pangeran, Anda sakit? Tidak apa-apa. Hanya batuk biasa. Dada saya agak sesak. Ya, sisa-sisa dari perjalanan kita melintasi puncak Himalaya. Pangeran nampak letih dan pucat. Sebaiknya istirahat di dalam tenda. Terima kasih, Saudara Bentar. Anda sangat memperhatikan saya. Ya, tapi saya tidak apa-apa. Marilah, kita kumpulkan teman-teman semuanya. Saya akan memberikan pengarahan. Baik, Pangeran. Kita harus memberikan saudara-saudara. Saudara-saudara. Disinilah kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi tempat ini akan kita jadikan kampung halaman. Kita jadikan tanah air kita. Setuju? Setuju.
Sudah 2 hari kita istirahat, membuat badan kita sehat dan kuat kembali. Untuk itu, marilah kita bekerja, menebang pohon dan mencangkul tanah, bercocok tanam dan bertani. Ya, saya setuju sekali. Dataran Timpu ini sangat subur. Kalau kita mau kerja keras dan bersungguh-sungguh, saya yakin tempat ini bisa berkembang menjadi sebuah tempat yang besar. Benar. Selain itu, tempat ini sangat aman. Sebab sangat jauh dari jangkauan musuh kita, pasukan Jalai. Ya, pasukan Jalai akan berpikir 2 kali untuk mengejar kita sampai ke sini. Selain membutuhkan biaya yang terlampau besar, juga semuanya bisa mati di telan keganasan alam puncak Himalaya yang buas. Iya, untuk itu, marilah kita lupakan masa yang lalu. Sekarang, marilah kita bekerja. Bekerja giat untuk masa depan kita semua. Gantilah pedang dengan cangkul. Gantilah tombak dengan gergaji. Ayunkan tangan kalian. Tapi bukan untuk membunuh musuh, melainkan untuk menggarap tanah, membuka lahan pertanian. Pangeran, maaf saya memotong. Iya, Yongka. Kita tidak punya alat-alat pertanian, Pangeran. Benar. Ya, saya tahu. Saya tahu. Bukan hanya sepotong cangkul untuk mencangkul tanah, dan sepotong gergaji untuk menebang pohon, atau secuil parang untuk menyabit rumput. Tapi juga bahan persediaan perbekalan makanan kita sudah menipis. Hanya cukup untuk 5 hari lagi. Waduh, bagaimana lagi nih? Nah, Tidak ada. untuk itu... ya, untuk itu menugaskan beberapa orang untuk mencari perlengkapan alat-alat pertanian. Dan juga persediaan bahan makanan. Tapi kemana? Wah, betul. Kemana ini? Hanya ada 2 pilihan, yaitu ke Ponta dan Kathmandu. Oh, Kathmandu ya. Kathmandu. Ya, Sebaiknya Kathmandu. memang Ponka meskipun lebih dekat, tapi hanya sebuah dusun yang kecil, yang mungkin tidak akan terdapat semua kebutuhan yang kita perlukan. Tapi Kathmandu adalah sebuah ibu kota kerajaan, yaitu ibu kota kerajaan Nepal. Jadi di Kathmandu, tentu apa yang kita perlukan tersedia. Bisa jadi barangkali. Kathmandu tidak terlalu jauh dari sini. Kalau kalian bisa menempuh perjalanan dengan lancar dan cepat, dalam waktu 5 hari sudah akan sampai di Kathmandu. Dan pulang kembali ke sini juga 5 hari. Jadi pulang balik 10 hari. Ya, berarti dalam waktu 10 hari, barulah kita akan memperoleh perbekalan bahan makanan. Sedangkan persediaan bahan makanan yang ada hanya tinggal 5 hari lagi. Nah, untuk itu kita harus bisa bertahan selama 5 hari. Ya, betul, Pangeran. Bagaimana, Koyum? Kami tidak takut, Pangeran. Bukankah selama ini kita berjuang penuh penderitaan, lapar, haus, dan sakit? Nah, saya kira teman-teman semuanya sudah biasa menahan lapar, Pangeran. Iya, betul. Ya, benar. Apalagi di sini saya lihat banyak binatang buruan. Jadi kami tidak takut akan kelaparan. Betul, Pangeran. Bagaimana, Pangeran? Terima kasih, saudara-saudara. Melihat tekad dan semangat saudara-saudara, saya yakin kita akan bisa mengatasi segala penderitaan. Iya, betul, Pangeran. Pangeran, Ya, saudara Bentar. saya mengajukan diri. Maksud Anda? Biarlah saya yang pergi ke Kathmandu. Aku setuju. Sebab Bentar punya ilmu jin. Dia bisa lari cepat sekali, lebih cepat dari menjangan. Lama lagi. Ya, Bentar bisa lari lama sekali. 5 orang setelah selama 15 hari bergulat dengan maut melawan keganasan alam puncak pegunungan Himalaya, akhirnya sampai di dataran Timpu, sebuah dataran yang subur. Disitulah mereka berhenti untuk memulai kehidupan yang baru. Dan mulai pula mereka menata diri untuk bekerja demi masa depan mereka sendiri. Bentar yang merasa kasihan pada mereka selalu menyertai kemana mereka pergi. Dan siap mengajukan diri untuk turut meringankan beban mereka. Bisa, Pangeran. Tapi saya bukan memiliki ilmu jin seperti yang dikatakan oleh Yayik. Melainkan saya kebetulan pernah mempelajari
Bagaimana caranya supaya bisa lari melebihi kecepatan menjangan, sekaligus pula dapat bertahan dalam waktu yang lama? Aku percaya, Pangeran. Sebab sudah berkali-kali aku menyaksikan Bentar memperlihatkan kehebatannya. Jadi aku yakin Bentar masih menyimpan beberapa buah ilmu yang dahsyat. Aku pun begitu. Sejak pertama aku mendengar Bentar seorang diri bisa memporak-porandakan pasukan Jalai. Aku yakin bahwa Bentar memiliki ilmu yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia biasa, Pangeran. Nah, Saudara Bentar, kami semua di sini percaya pada Anda. Saya pun demikian. Sebab sudah lama saya mendengar bahwa orang-orang Jawa Dwipa sangat gemar sekali mempelajari ilmu yang aneh-aneh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sekarang silakan Anda memilih sendiri beberapa orang yang akan saudara bawa ke Kathmandu. Kalau saya sedang mengerahkan ilmu lari cepat, kemampuan saya membawa orang lain dengan cara digendong hanya satu orang. Jadi saya hanya membutuhkan satu orang saja. Waktu berangkatnya memang Anda tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Tapi pulangnya dari Kathmandu ke sini, Anda harus membawa barang banyak sekali. Nah, alat-alat pertanian dan perbekalan bahan makanan tidak mungkin bisa diangkut sekali jalan, hanya dengan 2 orang. Pangeran, waktu pulangnya, saya bisa mempergunakan beberapa ekor kuda untuk mengangkut barang-barang perbekalan. Iya, berarti Anda melakukannya tidak bisa dengan mempergunakan ilmu lari cepat, tapi harus jalan biasa. Sebab, ya, harus menjaga kuda-kuda yang membawa beban. Memang benar demikian. Perjalanan dari sini ke Kathmandu bisa saya capai dalam 1 hari. Pulangnya jalan biasa selama 5 hari. Jadi semuanya akan makan waktu 6 hari. Dengan demikian, saya bisa menghemat waktu 4 hari dari yang diperhitungkan semula oleh Anda. Dengan demikian pula, berarti Anda sekalian hanya 1 hari saja menahan lapar. Bukan 5 hari, seperti yang diperhitungkan semula. Nah, saya kira menahan lapar 1 hari tidak jadi masalah bagi saudara-saudara yang sudah terbiasa berjuang dalam penderitaan. Iya, benar. Ya, perhitungan Anda benar. Saya setuju. Terima kasih, Pangeran. Lalu, siapakah yang akan dibawa serta? Koyum. Aku setuju. Aku senang sekali. Nah, bawalah emas 100 tael ini. Keluarkan dari peti kotak. Masukkanlah ke dalam kantung kulit, agar lebih mudah dan ringkas membawanya. Baik, Pangeran. Dengan 100 tael emas, saya kira cukup untuk membeli segala keperluan. Aku tambah. Kau akan menambahnya, Yayik? Iya, aku punya emas 20 tael dan perak 60 tael. Bawalah semuanya. Terima kasih, Yayik. Kau telah mengorbankan harta benda milikmu untuk perjuangan kita. Seandainya saja dekat ke rumahku, aku akan menambahnya lagi. Iya, itu pun sudah lebih dari cukup, Yayik. Saya atas nama teman-teman semua merasa terharu dan mengaturkan terima kasih. Iya. Aku juga. Wah, semuanya ikut menyumbang. Jadi banyak. Emas, perak, banyak sekali. Ya, aku rasa sudah cukup untuk membeli segala perlengkapan. 30 buah cangkul, 10 buah gergaji, 2 karung bibit gandum, dan perbekalan bahan makanan lainnya. Cukup untuk persediaan selama 1 tahun. Nah, Koyum, kita sudah cukup jauh dari tempat kawan-kawan kita berkemah. Ayo, naiklah ke punggungku. Wah, aku mau digendong. Ya, Baik. yuk, pegang yang kuat. Kalau merasa ngeri, pejamkan mata. Baik. Atar Bayu! Yongka, Yayik! Pangeran Bikram sakit, Yongka. Hah? Apa? Sakit? Iya, dia berbaring terus di dalam tenda. Badannya panas. Oh, ayo kita lihat. Pangeran? Jangan bangun, Pangeran. Berbaringlah saja, Pangeran. Hei, aku tidak sakit. Aku mau keluar. Aku harus memeriksa barisan pasukanku. Pangeran, Anda demam. Demam? Iya. Badan Pangeran panas. Istirahatlah. Pangeran terlalu capek. Iya. Aku capek. Yongka, aku merasa lesu. Ya, makanya berbaringlah, Pangeran. Jangan memikirkan apa-apa.
Bebaskanlah pikiran pangeran. Kita sudah berada di tempat yang aman. Di sini kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Istirahatlah, pangeran. Saudara-saudara, tidak usah cemas. Pangeran Bikram hanya demam biasa, tidak terlalu berbahaya. Kita harus maklum, Pangeran Bikram adalah seorang bangsawan yang saat ini seolah-olah diusir dari keraton, dikucilkan dan dibuang, dijauhkan dari semua sanak keluarganya. Jadi, beliau menanggung beban batin yang berat. Pikirannya amat galau. Negeri ini negeri yang asing. Jadi beliau merasa seakan-akan hidup dalam pembuangan. Beliau sering merasa kesepian. Sepi dari riuhnya kerabat keraton. Sepi dari gejolak tugas kerajaan. Beliau memerlukan teman. Maka dari itu, perlihatkanlah pengabdian kita. Kita semua harus menunjukkan kepadanya bahwa beliau tidak sendirian. Kita harus mengembalikan kepercayaan pada dirinya dengan bekerja giat dan pengabdian tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara, sekarang bekerjalah kalian semua. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan secara darurat. Pergunakanlah alat-alat seadanya. Pedang kalian bisa dipergunakan untuk membabat ilalang dan menebang pohon yang kecil-kecil. Sebelum nanti Bentar dan Koyum datang membawa alat-alat yang lengkap. Ayolah kita bekerja. Ayo. Aku akan menjaga Pangeran Bikram. Kau bersedia? Aku kasihan sekali melihatnya. Ya. Masuklah ke dalam tendanya. Jagalah dia. Pergunakanlah air yang dingin. Lalu peras kain basah. Tempelkan di keningnya. Mudah-mudahan demamnya akan cepat turun. Iya. Yayik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kau gadis yang manja. Putri satu-satunya Tuan Lopak. Yang paling kaya di kota Kiangse. Sekarang kau ikut berjuang dan prihatin. Pengorbananmu terlampau besar, ya. Alah, lupakan semua itu. Yang penting, Pangeran Bikram tidak boleh sakit. Dia harus tetap sehat, sebab dia harus memimpin kita. Benar, Yayik. Kita sudah sampai, Koyum. Turunlah. Iya. Hei, kau tidak memejamkan mata. Aku senang banget. Senang? Iya, gila. Benar-benar gila. Seumur hidupku, baru kali ini aku mengalaminya. Benar-benar luar biasa. Aku melihat pohon-pohon, sungai, bukit-bukit, padang sabana bergerak cepat sekali. Iya, alam semuanya bergerak sangat cepat. Kau hebat. Tidak merasa ngeri? Oh, bukannya ngeri. Malah aku jadi bingung. Benar-benar mustahil. Tidak masuk akal. Apakah rumah-rumah penduduk yang terlihat di kejauhan itu kota Kathmandu? Benar. Itu Kathmandu, ibu kota kerajaan Nepal. Ya. Kalau begitu, kita sudah sampai di tujuan. Sinting, cuma 1 hari sudah sampai. Ayahku lebih hebat lagi. Ayahmu? Ya. Ilmu lari cepat tak terbayu ciptaan ayahku, Ayahanda Brahma. Wah, ayahmu tentu seorang guru yang sakti, Bentar. Ya, begitulah. Hebat. Aku memang bisa lari dengan mempergunakan ilmu tak terbayu, tapi belum sempurna seperti ayahku. Jadi kalau dengan ayahku, dari tempat kita di dataran Timpu sampai ke sini, tidak akan ada 1 hari. Sebentar saja sudah akan sampai. Wah, luar biasa. Jadi, kau dari keluarga orang-orang sakti, Bentar. Ayo, kita jalan memasuki kota Kathmandu. Iya. Sebentar. Ada apa? Apakah orang-orang Nepal itu baik? Oh, orang Nepal paling baik. Paling baik? Orang Nepal ramah-ramah dan sangat jujur. Di Nepal tidak ada orang jahat. Oh ya? Rumah-rumah penduduk tidak pernah dikunci. Sebab tidak ada pencuri. Tidak ada pencuri? Pokoknya aman. Kerajaan paling aman di dunia. Wah, hebat sekali. Kalau ada kejadian atau peristiwa kejahatan, pasti orang dari luar yang jadi penyebabnya. Pokoknya bisa dicirikan. Kalau ada barang yang hilang atau perkelahian, keributan, pasti ulah para pendatang, bukan orang Nepal. Iya. Juga, Ramai. Kerajaan Nepal ini kerajaan kecil, tapi merupakan kerajaan yang aman, damai dan tentram. Sebab tidak pernah berperang dengan kerajaan lain.
Begitu pula kerajaan lain. Tidak pernah ada yang menyerbu ke sini. Padahal aku dengar, Kesultanan Delhi termasuk sebuah kerajaan yang giat melakukan perluasan wilayah. Tapi mengapa tidak melebarkan sayap dengan menaklukkan kerajaan Nepal ini? Sebab mereka bersahabat, Bentar. Oh ya? Raja Nepal sadar bahwa kerajaannya kecil. Jadi sangat giat melakukan hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang berada di sekitarnya. Seperti contohnya, putri Nepal yang bernama Tritsun dinikahkan dengan Raja Tibet yang bernama Raja Sonsan Ganbu. Hal ini tidak lain untuk mengikat tali persahabatan, Bentar. Iya. Tuh, ada warung besar. Alat-alat pertanian kelihatan bergelantungan di depannya. Iya. Ayo, Ki. Maksudmu? Kenapa beli kuda-kuda kecil? Hah, mana kuat membawa beban barang sebanyak ini? Ini bukan kuda, tapi keledai. Oh, ini? Iya. Yang namanya keledai? Iya. Kecil dan pendek? Tidak akan kuat membawa beban berat. Meskipun keledai ini pendek dan kecil, tapi tenaganya 2 kali tenaga kuda biasa. Yang betul. Di negerimu Jawa Dwipa, apa tidak ada keledai? Mungkin ada, tapi aku belum pernah melihatnya. Mendengar namanya sering. Di sini, alat angkutan paling utama ya keledai ini. Sebab tenaganya sangat kuat dan tidak manja seperti kuda. Tidak manja? Dikasih makan sekali, dia kuat berjalan membawa beban yang berat tanpa berhenti 1 hari 1 malam. Wah, hebat banget. Kalau kuda, tiap separuh hari harus berhenti, istirahat dan makan. Iya, benar. Aku beli keledai semuanya 6 ekor. Cukup untuk membawa barang-barang itu semuanya. Iya. Ayo, semuanya dinaikkan ke atas punggung keledai. Kita atur yang baik dan adil. Setiap keledai membawa beban yang beratnya sama. Bentar dan Koyun sudah tiba di Kathmandu, ibu kota kerajaan Nepal. Selanjutnya mereka membeli segala keperluan yang sangat dibutuhkan oleh Pangeran Bikram dan para pengikutnya yang akan membuka lahan pertanian di dataran Timpo. Setelah dirasa cukup, mereka kembali dengan membawa perbekalan yang diangkut oleh banget jalannya. Keledai yang begitu, jalannya lamban. Wah, kapan akan sampai di Timpo? Kalau 6 ekor keledai itu jalannya merayap seperti semut? Tidak akan lebih dari 5 hari. Sesuai dengan yang diperhitungkan oleh kita semua. Karena perhitungan itu disesuaikan dengan jalannya keledai yang perlahan. Oh, begitu. Koyum, Ya? kau lihat di depan itu. Iya. Beberapa orang berdiri menghalangi jalan. Melihat caranya mereka berpakaian, lalu tampangnya, dan gerak-geriknya, mereka bukan orang baik, Pak. Iya. Mereka kelompok penjahat. Perampok? Iya benar. Kau bilang di Nepal tidak ada orang jahat. Tapi aku juga berkata, kalaupun ada tindakan kejahatan, pasti dilakukan oleh orang luar. Artinya, bukan pelakunya orang Nepal sendiri. Kalau begitu, mereka bukan orang Nepal. Iya, mereka orang Sonargaon. Iya. Salah seorang dari mereka, mungkin pemimpinnya, mengangkat tangan, menyuruh kita untuk berhenti. Turuti perintahnya. Kita berhenti. Iya. Semuanya ada 10 orang. Kau berani? Menghadapi perang yang paling ganas, aku tidak pernah gentar. Apalagi hanya menghadapi 10 orang cecurut busuk seperti itu. Bagus. Kalau di Jawa Dwipa, gerombolan perampok biasanya bersembunyi, mengintai mangsanya, lalu berteriak keras sekali, "Berhenti!" Ya, kemudian keluar dari balik-balik pohon atau batu-batu besar. Kalau di sini lain, mereka terang-terangan berdiri di tengah jalan tanpa bersuara, mengangkat tangan menyuruh berhenti, lalu tanpa berkata apa-apa berjalan mendekati mangsanya. Kalian dari Kathmandu? Benar. Mau kemana? Ke Timpo. Di Timpo? Setauku tidak ada dusun di sana. Benar. Tapi kamilah yang akan membuka dusun di sana. Kami yang mau bertani. Tinggalkan separuh.
barang-barang kami ini? Iya, aku perlu. Separuhnya saja. Yang separuh lagi, boleh kau bawa terus ke Timpu. Tidak bisa, saudara. Barang-barang yang kami bawa ini hanya pas-pasan. Kalau saudara ambil separuhnya, tidak akan cukup untuk bekal kami selama membuka lahan pertanian. Itu urusanmu. Wah, aku keberatan, saudara. Kawan! Ya. Ambil semuanya! Ya. Paham? Nanti dulu. Aku minta separuh. Kau tidak memberi, terpaksa kami ambil semuanya. Dan aku akan mempertahankan diri. Perlihatkanlah caramu mempertahankan diri. Komplotan rampok. Kalian hari ini berhadapan dengan Koyum, anggota pasukan Bikram. Nah, jangan menyesal kalau hari ini juga riwayat kalian selesai. Iya! Rampok itu, semuanya ilmu silatnya gagah sekali. Mereka hanya menggunakan keberanian dan tenaga, sehingga jelas sekali Koyum lebih unggul dalam hal segalanya, lebih cepat dan lebih berpengalaman. Dadanya robek dihujam oleh pedang Koyum. Koyum juga sebenarnya bukan pesilat. Dia memiliki ilmu tata tempur karena dia bekas anggota pasukan perang, sehingga sangat berpengalaman di dalam menghadapi lawan dalam jumlah banyak. Tapi kalau mempunyai alat, lama-lama bisa kehabisan tenaga. Satu terlalu lagi. Tapi jaraknya antara satu korban ke korban lain lama sekali. Hampir melewati 20 jurus. Dan itu berbahaya. Sebab sangat menguras tenaga. Pertarungan sudah berjalan 100 jurus lebih. Dan musuh baru 3 orang yang bisa dirobohkan. Sisanya 7 orang. Sulit bagi Koyum untuk bisa merobohkan semua lawannya dalam waktu yang singkat. Bisa. Dia harus bertarung 1 hari 1 malam untuk bisa merobohkan semua lawan. Itu mustahil. Sebab Koyum tidak akan kehabisan tenaga. Pertarungan sudah berjalan hampir 1 hari penuh. Dan Koyum hanya baru bisa merobohkan 3 orang. Sisanya yang 7 orang itu bertarung dengan keras. Sedikit pun tidak berpengaruh oleh 3 orang temannya yang tewas. Bahkan mereka jadi murka melihat ketangguhan Koyum. Menyerang lebih garang. Koyum mulai kedorong. Tenaganya mulai merosot. Kecepatannya sudah berkurang. Nah, Koyum kena. Bajunya robek dan lengan kirinya tergores mengucurkan darah. Sekarang ada alasan yang kuat bagiku untuk turun tangan. Orang itu punya ilmu jin. Aduh, cuma sebentar. Dia bisa membunuh 4 orang. Teman kita sekali. Aduh, Tinting. Bahaya, aduh. Dia bukan bangsa ini. Pasti orang asing. Dia punya jin. Lari. Mereka ketakutan. Dikira kau punya ilmu jin. Mereka semuanya tidak ada yang menguasai ilmu silat. Jadi dengan mudah aku bisa merobohkan mereka. Iya. Aku pikir aku juga sudah saatnya belajar ilmu silat. Sebab dengan hanya mengandalkan kepandaianku bermain pedang dengan ilmu keprajuritan, sulit bagiku untuk keluar dari keroyokan orang banyak. Iya. Berkali-kali aku menyaksikan kau bertempur dengan orang yang jumlahnya banyak. Kau dengan mudah selalu bisa menghancurkan mereka. Jadi, betapa tingginya ilmu silat itu. Sebenarnya, kau mau diolah secara mendalam. Ilmu tata keprajuritan akan bisa sama ampunya dengan ilmu silat. Oh ya? Di negeriku, di Jawa Dwipa,
Seorang senopati atau panglima perang. Kehebatannya setingkat dengan para pendekar dari kaum persilatan. Padahal dia cuma mengandalkan ilmu tata keprajuritan belaka. Tidak mempergunakan ilmu silat. Tidak. Hebat benar. Karena dia mengolah lalu memperdalam ilmu keprajuritan secara sempurna. Maka tingkatannya sama dengan para pendekar dari kaum persilatan. Iya. Untuk bisa melebihi kehebatan para pimpinan pasukan perang kerajaan. Lalu para pendekar kaum persilatan menambah kehebatan mereka dengan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan? Iya. Ilmu apa itu? Orang-orang di sini menyebutnya ilmu jin. Oh ya? Iya. Ilmu kadikjayaan tidak sekedar mengandalkan kecepatan bergerak, kekuatan tenaga, ketangkasan tangan dan kaki belaka. Melainkan ditunjang oleh kekuatan lain yang tidak nampak oleh mata biasa. Tidak nampak oleh mata biasa? Di dalam diri manusia ada kekuatan gaib yang bisa dikembangkan. Kekuatan gaib ini, aku sendiri tidak pernah melihatnya. Bentuknya seperti apa? Aku tidak tahu. Tapi itu ada. Dan terasa memang ada. Nah, contohnya seperti apa? Tenaga dalam, daya khayal, pernafasan, dan sebagainya. Tenaga dalam, bentuknya bagaimana dan warnanya seperti apa, seorang pun tidak ada yang tahu. Tapi tenaga dalam itu benar-benar ada. Maka muncullah bermacam-macam ilmu kadikjayaan. Ada yang dicapai dengan berpuasa, ada yang dicapai dengan latihan yang keras dan terus-menerus. Kemudian muncullah aji-aji, seperti ajian Tapak Saketi, ajian Bayu Bajra, ajian Waringin Sungsang, ajian Serat Jiwa, dan banyak lagi. Namanya aneh-aneh. Karena ilmu kadikjayaan ini ditunjang oleh kekuatan gaib yang digali dari diri manusia itu sendiri. Maka sudah jelas kehebatannya jauh melebihi kehebatan ilmu silat. Iya. Kenapa aku jadi berkhotbah? Jalan, teman-teman menunggu kita. Aku senang sekali mendengarkannya. Dan aku ingin mempelajari ilmu kadikjayaan. Nah, berjanjilah bentar bahwa kau mau mengajari aku ilmu kadikjayaan. Koyum, aku masih terlalu muda. Umurku sama dengan kau. Dan aku bukan seorang guru. Tapi aku percaya padamu, Bentar. Kepercayaanku terhadapmu tidak pernah pudar. Terima kasih, Koyum. Dan aku berjanji, bila tiba saatnya, kita sama-sama punya waktu yang luang. Dengan senang hati aku akan menjabarkan ilmu kadikjayaan kepadamu. Terima kasih, Bentar. Kau temanku yang sejati. Aku anggap kau seperti saudaraku. Kulit tubuh kita berbeda. Aku putih dan kau sawo matang. Aku bangsa Jaleh yang dilahirkan di negeri ini. Dan kau bangsa dari sebuah negeri yang jauh di Jawa Dwipa. Tapi hati kita dan batin kita dekat. Hai, kenapa kalian tidak makan? Sudah. Kalian semua telah bekerja dengan keras. Sejak pagi hingga siang hari begini. Membabati alang-alang, menumpuknya lalu membakarnya. Seharusnya kalian makan dengan lahap. Tapi mengapa tidak bernafsu? Maaf, Yongka. Apa? Bagaimana kami bisa makan dengan lahap kalau Pangeran Bikram sakitnya bertambah parah? Ya, aku mengerti. Kita semua memang sangat sedih. Tapi percayalah, beliau akan segera sembuh. Tuan Yongka, izinkan aku pergi mencari tabib. Kau akan ke Kathmandu? Iya, tempat yang paling dekat ke sini adalah kerajaan Nepal. Dan aku yakin di Kathmandu tentu ada tabib yang baik yang bisa menyembuhkan Pangeran Bikram. Baiklah. Aku hargai baktimu terhadap pemimpin kita, Pangeran Bikram. Tapi biarlah, kalaupun memang harus mencari tabib, aku sendiri yang akan pergi. Jangan, Tuan. Sebab Tuan sangat diperlukan di sini. Tidak ada Pangeran Bikram. Tuanlah yang harus menggantikannya mimpin kami. Benar, Tuan. Baiklah. Tapi tunggu dulu. Aku mau masuk ke dalam tenda, melihat keadaan Pangeran Bikram. Ya, Tuan. Nah, itu si Rugat, prajurit pengintai, berteriak dari atas pohon. Ada apa, Rugat? Bentar! Koyum! Bentar dan Koyum? Bentar dan Koyum sudah datang.
Selamat. Selamat. Syukurlah kalian telah kembali. Selamat, tak kurang suatu apa. Terima kasih. Kami membawa perbekalan 6 ekor keledai penuh sesak. Lebih dari cukup untuk persediaan kita selama 1 tahun. Pangeran Bikram mana? Kemarilah, Saudara Bentar. Aku ingin bicara dengan Anda. Baik. Ada apa, Saudara Yongka? Nampaknya wajahmu menunjukkan kecemasan. Pangeran Bikram sakit. Sakit? Iya. Sehari setelah Anda berangkat, beliau jatuh kering. Sampai sekarang belum sembuh? Bahkan sebaliknya, semakin bertambah parah. Jagat Dewa Batara. Pangeran Bikram tidak boleh sakit. Kami semua sudah berusaha untuk mengobatinya sebisa-bisanya. Bahkan Yayik siang malam menjaganya di dalam tenda. Ya, baiklah. Aku akan menengoknya di dalam tenda beliau. Bentar, kau sudah datang? Iya. Kau nampak kusut dan lesu. Kau letih dan kurang tidur. Ya, aku menunggui Pangeran Bikram. Kasihan, dia sakit. Pangeran Bikram berbaring. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Dia tidak mau makan. Coba. Pangeran Bikram. Bentar. Iya. Ini saya, Bentar. Ya. Syukurlah kau sudah datang. Bagaimana hasilnya? Berhasil dengan baik, Pangeran. Bagus. Tidak ada hambatan di jalan. Tidak ada, Pangeran. Perjalanan saya dengan Koyun sangat lancar. Dan kami membawa perbekalan yang lebih dari cukup. Terima kasih, Bentar. Kau selalu membantu kami. Kau baik sekali. Jangan pikirkan saya, Pangeran. Pangeran sakit. Saya akan mencoba membantu. Mudah-mudahan berhasil. Ya, saya tidak apa-apa. Pikirkanlah nasib anak buah kita. Mereka tidak boleh menderita, Bentar. Kami semua dalam keadaan yang terbaik, Pangeran. Persediaan makanan cukup. Peralatan pertanian lengkap. Kami akan segera bekerja. Membuka lahan pertanian. Jadi Pangeran harus sembuh. Memimpin kami. Bekerja bersama-sama dengan kami. Ya, aku harus tetap kuat. Pejamkanlah kedua mata Pangeran. Berbaringlah dengan tenang. Saya akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran. Ya. Aku pernah diobati oleh Bentar dengan cara seperti itu. Oh ya? Ketika aku roboh bertarung dengan Sardar, pundakku yang kena, ditendangnya keras sekali. Aku menjadi lumpuh. Lumpuh? Badanku lemah sekali. Kedua tanganku tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi setelah diobati oleh Bentar dengan cara yang sama seperti dia sekarang ini mengobati Pangeran Bikram, aku sembuh. Hebat sekali. Dia benar-benar punya tenaga gaib. Mudah-mudahan Pangeran Bikram sembuh. Aku yakin, pasti sembuh. Paling tidak, sakitnya berkurang. Iya. Sudah. Bagaimana, Bentar? Hawa murni sudah merasuki seluruh tubuh Pangeran Bikram. Perlahan-lahan kekuatan tenaganya muncul. Biarkan dia tidur. Nanti kalau bangun, dia akan lebih baik. Iya. Wah, dengan mempergunakan alat-alat pertanian yang sebenarnya, semua bekerja dengan semangat dan cepat. Iya. Aku yakin, dalam waktu 10 hari,
hutan di dataran Timpu ini akan selesai dibuka menjadi sebuah lahan pertanian yang baik. Sebaiknya 10 orang disuruh membuat pondokan. Pondokan? Ya. Loh, maksud Anda rumah? Benar. Kita memiliki 15 buah tenda yang baik dari kulit yak yang kuat. Apakah itu tidak cukup untuk tempat tinggal untuk sementara waktu? Maksud saya, sebuah pondokan untuk gudang. Gudang penyimpanan bahan makanan. Sebab kalau disimpan di dalam tenda, cepat rusak, terutama gandum. Ya, kalau begitu bisa juga. Kalau bisa dengan sebuah rumah yang besar dan panjang, yang cukup menampung 30 orang. Sebab walau bagaimana, tinggal di sebuah tenda dengan di sebuah pondokan, lebih baik di pondokan. Selain bisa lebih leluasa, karena lebih luas dan lebar daripada sebuah tenda. Juga kebersihannya lebih terjamin. Jadi anak buah Anda tidak akan mudah sakit. Ya, betul juga ya. Di sini banyak pohon cemara. Cukup baik untuk membuat pondokan. Iya. Itu Yayi. Pangeran Bikram sudah bisa duduk dan sudah mau makan. Bagus kalau begitu. Jangan diberi makanan yang keras-keras dulu. Sebab 3 hari beliau tidak makan. Saya beri bubur samba dan bubur yak. Bagus. Wah, cepat sekali ya. Sekarang sudah terang. Dataran ini jadi rata dan luas. Sudah siap ditanami. Nah, sekarang kita bagi tugas. Aku dan Yongka memimpin pekerjaan membuka lahan pertanian ini. Ya. Kau tetap menjaga Pangeran Bikram di dalam tenda. Iya, baik. Bagaimana keadaan teman-teman kita, Yayi? Bagus sekali, Pangeran. Dataran Timpu ini yang tadinya rapat oleh pohon dan alang-alang, juga semak belukar, sekarang sudah terang, sudah dibabat semuanya. Pohon, alang-alang, semak belukar sudah bersih, sudah siap untuk ditanami. Syukurlah, mereka bisa bekerja dengan cepat. Sebab mereka sekarang bekerja dengan baik, mempergunakan alat-alat yang benar, menebang pohon dengan kapak dan golok, membabat alang-alang dan semak belukar dengan parang, dan meratakan tanah dengan cangkul. Ya, itu semua jasa Bentar yang dengan cepat bisa memperoleh apa-apa yang kita butuhkan. Benar. Habiskan buburnya, Pangeran, supaya cepat kuat tenaganya. Sudah kenyang, Yayi. Saya senang Pangeran sudah mau makan. Berarti sudah akan sembuh. Iya. Bentar memang hebat. Dengan ilmu gaibnya, dia bisa menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Pangeran, sehingga Pangeran sembuh. Iya. Bentar telah menyelamatkan jiwaku. Dia berjasa besar. Dan kau juga telah berjasa besar. Aku? Iya. Kau menunggui aku terus, siang malam, merawat dan meladeni aku dengan tekun dan rajin. Sampai-sampai kau kurang tidur. Nah, itu adalah jasa yang besar bagiku. Karena Pangeran tidak boleh sakit. Kenapa? Bukankah aku manusia biasa yang bisa jatuh sakit? Memang, tapi sakitnya jangan terlalu parah, apalagi mati. Kalau Pangeran mati, lalu bagaimana nasib anak buah Pangeran? Pasti berantakan. Semangat mereka hilang, lalu bubar, pergi sendiri-sendiri. Terus ada yang tertangkap oleh pasukan Jalai, dihukum gantung. Kan kasihan. Kalaupun selamat, pasti menderita. Terlunta-lunta kesana kemari, tidak keruan. Kau seorang gadis yang lincah, anak orang kaya, selalu hidup senang. Mengapa kau melibatkan diri ke dalam perjuangan yang pahit ini? Aku lebih suka begini, tidak membosankan. Apakah selama ini kau merasa bosan? Ya, hidupku begitu-begitu saja. Aku tidak pernah bekerja dengan keras, sebab pelayanku banyak. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh pelayan. Paling aku jalan-jalan menunggang kuda atau belajar menganyam keranjang. Tapi sekarang aku bisa mandi di sungai, rame-rame membakar daging, memasak samba, membuat mentega, dan lainnya. Aku senang sekali. Terutama aku bisa pergi jauh melihat luasnya dunia. Tapi kau dekat dengan bahaya. Buktinya berapa kali kau harus bertarung dengan musuh? Aku tidak takut, sebab aku bisa bermain cambuk dan memainkan pisau. Apalagi sekarang, aku punya teman banyak. Semuanya jago perang. Yayik, apakah kau akan ikut terus dengan kami? Iya. Bagaimana kalau ayahmu menyuruh kau pulang? Aku akan menerangkannya pada ayahku. Ayahku pasti akan mengerti. Bagaimana kalau Bentar pergi? Bentar? Pergi? Iya, Bentar, orang Jawa Dwipa. Tentu dia harus pulang kembali ke negerinya. Bentar tidak akan pulang. Tidak akan pulang?
Bentar harus kembali ke Lhasa